Akhirnya saya dinyatakan terinfeksi. Saya ini pelatih relawan yang menjaga kesehatan. Kenapa saya sampai kena? Hari ketiga di rumah sakit kondisi saya semakin drop, Mas. Semakin drop. Saya sesak nafas, saya nggak doyan makan sama sekali. Selama 7 hari saya harus pakai oksigen. Lalu kemudian saya nggak bisa makan sama sekali, saya harus diinfus nutrisi dan infus cairan. Saya harus mengatakan, Mas Heru, saya tidak pernah belajar secara khusus self healing itu seperti apa. Lebih kepada pengalaman sehari-hari. Jadi ketika saya sudah mulai hari ke-9 itu, begitu saya sudah merasa ada tenaga, yang saya lakukan adalah saya mengambil handphone, saya posting sesuatu yang menggembirakan saya. Saya punya hobi mendaki gunung, kadang-kadang saya main golf. Saya memposting sesuatu yang pengalaman-pengalaman yang menggembirakan. Jumpa lagi dengan saya Heru Krishna di Ngopiin, ngobrol bersama pribadi inspiratif. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel, serta share. Hidupku bertambah bahagia. Apa kabarnya? Sehat selalu semua? Oke, sekarang ini kita akan bersama dengan Pak Prastio Nurharjanto. Beliau banyak sekali aktivitasnya. Salah satunya yang akan saya bacakan, Ketua Bidang Pelatihan Relawan Satgas COVID-19 Nasional. Lalu beliau juga HR Manager di iStyle ID, dulunya Lotte. Lalu beliau juga aktif di pelayanan sebagai Korbit PE DPH Paroki Kampung Sawah Santo Servasius, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan SDM PP ISKA Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, juga penerima Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden Republik Indonesia tahun 2016, dosen tidak tetap di FEB Unika Atmajaya, dan beliau sibuk sebagai pembicara di berbagai tempat tentang kebangsaan dan motivasi anak muda. Nah, kalau sekarang ini sibuknya keliling berbagai tempat Indonesia berkait tugas beliau sebagai koordinator bidang pelatihan relawan tadi. Beliau ini pribadi yang cukup sibuk tapi cukup baik, cukup sosial. Kalau saya baca di FB-nya dan sebagainya, donor darah dan sebagainya banyak. Nah, yang kali ini yang akan kita bahas secara khusus, yang saya percaya ini akan menjadi pencerahan, menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi untuk kita semua, adalah tentang self healing. Jadi self healing di dalam beberapa literatur yang saya baca, kalau psikologi ya kurang lebih adalah bagaimana pemulihan oleh diri sendiri dari berbagai gangguan psikologis, misalnya ada trauma, luka batin dan sebagainya. Juga ada juga yang memandang sebagai bagaimana cara kita memandang suatu masalah atau perasaan kita terhadap suatu masalah yang itu memberikan efek atau memberikan aspek utama dalam pemulihan diri. Nah, tentunya dalam berbagai kehidupan kita mengalami baik ya sakit fisik atau mungkin hal yang lain dan sebagainya, kekecewaan. Saya yakin diskusi bincang-bincang saya untuk yang kali ini sungguh akan membawa ya seperti saya tadi bilang pencerahan ya, inspirasi, karena beliau ini mengalami lalu bagaimana lalu benar-benar berhasil pulih melewati situasi-situasi itu. Yuk ikuti bincang-bincang saya yang menarik tetap di channel YouTube ini. Baik, sahabat semua, saya sudah bersama tadi Pak Pras Nurharjanto ya, yang saya sudah sampaikan kesibukan beliau apa saja. Tapi seperti saya sampaikan, sore ini ngobrolnya akan lebih kepada self healing atau pengalaman beliau. Mungkin self healing teorinya udah banyak di luaran. Ya. Biar kita ngobrol lebih jelas, karena kita udah jaga jarak ya. Dan beliau ini kan juga koordinator pelatihan ya, relawan. Jadi mesti ngerti nih aturannya dan sebagainya. Jadi kita udah boleh buka masker, tadi kita udah cuci tangan. Ya kan, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya, kita boleh buka. Mas, Oke. Terima kasih waktunya. Sama-sama, Mas. Ya, Mas Pras, kita langsung ngobrol aja. Ya. Ngobrolnya biasanya orang tanya kesibukan sekarang apa. Saya tanya yang lain deh. Namanya artinya apa sih? Prastio Nurharjanto. Ya. Baik, sebetulnya memang banyak orang bertanya soal itu, Prastio Nurharjanto itu apa. Dulu ada sejarah singkat, ayah saya itu dulu pernah punya hobi main bola. Lalu saking sibuknya ninggalin ibu saya yang sedang hamil, dan ketika melahirkan kakak saya itu langsung meninggal hanya dalam waktu 2 hari.
ada penyesalan yang luar biasa dari ayah ketika itu karena ibarat kata tidak merawat dengan baik begitu ya. Kakak saya meninggal dan setelah kemudian hamil saya, maka itu adalah bagian dari janji ayah saya. Prasetyo itu artinya janji, itu adalah janji ayah saya untuk lebih perhatian kepada keluarga dan sebagainya. Nur Harjanto, Nur itu kalau dalam bahasa Arab cahaya, ya diharapkan saya menjadi laki-laki yang senantiasa memberikan cahaya bagi banyak orang. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu yang diharapkan. Keren ya. Kenapa saya tanya? Karena ya bagi saya, setiap orang itu saya punya panggilan hidup. Bahkan mungkin ada orang mengatakan misi jiwa. Nah, jangan-jangan ini memang berkait ini ya kan, nama dengan apa yang kita mau sharing kan, apa mau obrolkan sore ini. Nama itu membawa sesuatu di masa ini. Nah, gitu. Baik, Mas Pras, ini kan ya temanya self healing. Ya, wow, ini berat ini. Berat kalau buat teori, tapi Mas Pras mungkin lebih dari berteori, sudah mengalami. Dan memang saya terima kasih karena mau diwawancara dengan hal ini, karena buat orang lain nih, ya, masa-masa pandemi COVID gitu ya, kadang-kadang orang baca berita aja, aduh baca berita gitu ya, aduh ada yang takut, ada yang cemas, ada yang apa gitu. Nah, justru ini akan menjadi baik, inspiratif, dan menjadi suatu pencerahan, menjadi membantu banyak orang, karena yang dibayang-bayangkan orang ini sudah Mas Pras alami. Nah, ketika itu cerita menjadi nyata dan ternyata itu kan pasti melewati itu dan berhasil menjadi sehat lagi, itu menjadi motivasi, menjadi sesuatu yang berita baik. Nah, kadang-kadang dalam alam sadar kita, setengah sadar, bawah sadar kita dapat berita baik, itu juga menjadi sesuatu motivasi untuk kita lebih bersemangat lagi, lebih berani lagi melangkah hidup. Tapi oke, tadi kan saya juga cerita dikit juga lah, kalau tadi nama ya sebelum kita ke sana ya kan, sebelum kita ke self healingnya, sekarang sibuk apa saja, yang paling sibuk dari semuanya. Tadi saya udah sampaikan sih ke sahabat-sahabat semua, apa aja, ada 8 atau 7 ya tadi. Nah, sekarang yang apa saja nih kegiatan? Pasti itu banyak, apa saja yang sekarang sedang disibukkan? Baik, Mas Heru, apapun saya adalah seorang suami dan seorang ayah, itu saya rasa sebetulnya yang tidak boleh saya pungkiri. Yang paling utama ya. Waduh, saya sepakat banget. Artinya status itu yang paling permanen buat saya. Saya seorang suami dan seorang ayah dari seorang putri umur 15 tahun. Bagi saya itu adalah status permanen saya. Lalu saya juga punya satu ikatan profesional di sebuah perusahaan bidang e-commerce begitu, istyle.id. Itu adalah posisi saya yang sebetulnya menjadi, jujur itu menjadi mata pencarian saya sehari-hari. Di dalam kesibukan sebagai di keluarga maupun di perusahaan, saya masih punya waktu untuk kemudian berbagi, terutama saat ini memang saya sejak 8 bulan ini terlibat dalam Satgas COVID-19. Karena latar belakang saya seorang HR, saya diminta membantu menyusun pelatihan bagi para relawan dari seluruh Indonesia. Sampai sekarang sudah sekitar 32.000 relawan, di mana secara konsep, secara materi, secara teknis penyajiannya itu saya koordinir sejak 8 bulan yang lalu. Okay. Dan ya di tengah kesibukan itu saya juga tentu saya punya tim, sehingga saya tidak bekerja sendiri pasti. Saya banyak dibantu oleh mereka. Ya, di samping itu saya masih menyisihkan waktu untuk kegiatan pelayanan di gereja. Saya masih ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial seperti donor darah dan sebagainya, yang itu mungkin membuat saya semakin memaknai bahwa pandemi bukan berarti kemudian membatasi langkah kita. Banyak hal-hal inspirasi yang justru muncul dalam pandemi ini. Itu saya merasakan ketika orang merasa pandemi ini mau ngapain dan sebagainya. Contoh saja Mas, saya bisa satu hari itu zooming bisa 10 sampai 8 sampai 10 kali pertemuan begitu. Dan sampai 10. Ya karena kesibukan saya di kantor, saya katakanlah exit interview, interview calon karyawan, kemudian juga kalau sore dan malam saya kegiatan satgas dengan para relawan dari seluruh Indonesia dan sebagainya. Tapi toh bagi saya itu justru sesuatu hal yang amazing, yang tidak pernah saya bayangkan. Ternyata saya lebih produktif di masa pandemi ini. Fisik gimana? Kejaga kesehatannya? Baik, ya nanti pasti ini menjadi topik bahwa selama ini saya cukup, karena praktis saya selalu mensupport dengan hati yang bergembira begitu, sehingga so far semuanya sih baik, kecuali memang
pada akhir September kemarin, akhirnya saya terinfeksi COVID-19. Ya. Saya sempat terkena COVID-19. Sakit juga ya. Oke, sebelum sampai ke yang terinfeksi COVID itu, selama ini jaga fisiknya olahraga atau apa, vitamin atau apa, bagaimana? Kau kan sibuk sekali, saya lihat juga, saya tahu terbang sana kemari, lalu juga dalam sehari tadi katanya 8-10 Zoom. Buat saya sih itu banyak sekali sih. Walaupun sekarang banyak orang Zoom, tapi itu banyak sekali. Iya, olahraga paling olahraga ringan di tempat, kebetulan di tempat tinggal saya ada fasilitas olahraga. Tapi sebenarnya saya bukan olahragawan yang sangat fokus itu. Makan sewajarnya saja. Mungkin juga salah satunya saya kebetulan rutin donor darah, Mas. Saya tuh 2 minggu sekali donor darah. 2 minggu sekali, dan itu membuat saya harus menjaga makanan supaya tetap fit, supaya saya bisa memberikan kualitas darah yang paling baik. Terus terang aja, saya justru merasa sampai umur hampir setengah abad ini saya tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan apapun. Bahkan misalnya darah tinggi atau gula atau apa. Puji Tuhan, saya masih diberi kesehatan untuk itu. Ya, kuncinya menurut saya tinggal saya punya kata-kata yang jujur, ini dari hadis Nabi, Mas, hadis Nabi Muhammad. Makanlah setelah kamu merasa lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu bagi saya sangat berarti, dan saya menjaga itu. Saya tidak pernah merasa harus makan berlebihan karena ya cukup. Dan itu paling tidak membuktikan sampai sekarang saya merasa sehat. Tadi Mas Pras sempat cerita tentang Reiki. Itu juga membantu kesehatan atau sudah lama nggak di ini juga? Ya, Reiki saya belajar sudah mungkin 20 tahun yang lalu, tetapi puji Tuhan saya masih punya talent itu. Artinya jujur saya memang tidak memperdalam sampai beberapa tahap. Saya memang pernah dibuka begitu ya, istilahnya dibuka. Dan sampai sekarang kalau ada teman yang sedang sakit begitu, saya membantu, dan ternyata ini masih efektif. Hanya memang sekali lagi mungkin saya belum optimalkan ini, sehingga belum banyak yang bisa saya bagikan khusus untuk Reiki. Mungkin hal-hal yang lain atau kesempatan yang lain, Mas. Ya, karena di masa pandemi ini jujur aja banyak juga berkembang orang lalu belajar meditasi, belajar Reiki, Tai Chi dan sebagainya. Jadi mungkin karena banyak waktu di rumah juga. Betul. Ya, kenapa ini saya cerita, jadi ya Mas Pras ini artinya selama ini merasa sehat-sehat saja, bahkan naik gunung ya Mas ya? Iya. Ya, naik gunung dan sebagainya, kesehatannya cukup baik ya, dia cukup menjaga dengan baik, jarang minum obat, tetap sehat. Tetapi ya terjadi juga di kapan itu berasa kayak diar gitu ya, ada sesuatu yang yang selama ini sehat-sehat aja. Mungkin loh, kalau saya ngebayangin ya akhir September ya Mas? Akhir September ya. Ini biasanya nggak enak diceritakan lagi suasana begini. Mau cerita atau nggak Mas? Mau cerita atau mau cerita langsung ke prosesnya? Nggak apa-apa. Saya justru ingin supaya ya teman-teman yang pada nonton YouTube ini, saya cerita ini mungkin ya yang belum tahu jadi tahu ya. Yang sudah tahu ya mereka ya sama atau bagaimana? Baik. Silakan. Mas Heru, ini pandemi. Terus terang saja, yang namanya pandemi setiap orang punya potensi untuk terkena gitu ya. Artinya jujur saya 8 bulan hidup dalam lingkungan yang sangat ketat, di lingkungan Satgas COVID-19. Tetapi toh saya memang mobilitas saya cukup tinggi juga, baik itu kesibukan di kantor maupun di Satgas dan sebagainya. Akhirnya saya dinyatakan terinfeksi. Pengalaman pertama saat saya terkena itu adalah denial. Saya menyangkal, tidak terima. Secara psikologis saya drop. Saya ini pelatih relawan yang menjaga kesehatan, kenapa saya sampai kena itu akhirnya saya harus menyampaikan juga ke teman-teman bahwa begitu divonis terinfeksi, denial itu pasti ada, pasti terjadi. Karena apa? Kita merasa tidak terima lah, mau cari second opinion dan sebagainya. Banyak orang yang kemudian akhirnya justru pengalaman saya juga jatuh atau merasa down itu di hari-hari pertama karena penolakan, merasa bahwa saya kok bisa kena gitu. Saya ceroboh sekali, saya kena di mana? Saya harus menyalahkan siapa? Bagaimana dengan keluarga saya sempat tertular atau enggak? Itu yang saat pertama yang pasti semua orang mengalami. Dan itu denial itu saya sangat yakin semua orang mengalami, tetapi titik itulah yang kemudian memang harus kita lawan sebagai sebuah loncatan bagaimana kemudian nanti topik yang Mas Heru akan gali soal self healing ini akan muncul. Unsur penolakan, denial itu pasti ada, apalagi juga disisipi rasa malu dan sebagainya karena menganggap mungkin COVID ini kayak penyakit yang menakutkan gitu ya, dijauhi orang ya, ada stigma-stigma positif negatif tentang penyakit ini.
itu pasti semua ngalamin. Semua pasti ngalamin. Ya. Bahkan waktu itu pertama kali saya mendapatkan status saya positif, jujur Mas, saya nangis. Ya. Saya nangis sekencang-kencangnya. Saya minta maaf kepada keluarga bahwa saya ternyata nggak bisa menjaga ini. Padahal kita harus tahu juga COVID ini pejabat-pejabat negara di berbagai negara juga udah kena ya. Betul, tapi bagaimanapun kalau udah kena sendiri, mungkin yang pengalaman Mas Pras, ya kan. Terus kita lanjut masuk ke situ ya Mas. Itu waktu itu begitu kena, lalu bagaimana, terus apa sampai ke rumah sakit atau bagaimana, itu keputusannya berapa hari atau bagaimana, atau langsung? Baik, Mas Heru, setiap pasien punya pengalaman yang berbeda. Berbeda sama sekali. Ya. Saya menceritakan tentu pada posisi subjektivitas saya, pengalaman pribadi saya. Jadi tidak bisa ini menjadi ukuran karena setiap orang mengalami hal-hal yang berbeda. Saya pribadi mulai meriang itu sebuah hari Jumat begitu ya. Saya lupa, sekitar tanggal 19 kalau nggak salah. Hari Jumat itu saya meriang, tapi saya masih memimpin beberapa rapat di Satgas begitu ya, lewat Zoom. Sampai hari Senin saya coba rapid serologi, artinya rapid yang lewat darah begitu. Darah. Dinyatakan non reaktif. Jadi saya masih percaya, oh lah ini flu biasa. Kemudian saya ada tambahan gejala baru selain meriang, yaitu diare. 2 hari saya diare, hari ketiga saya tidak bisa mencium. Jadi suatu pagi saya minum teh manis, tidak terasa manis. Saya tumpahkan minyak kayu putih, tidak tercium sama sekali. Iya, itu salah satu katanya. Kalau baca-baca di media itu salah satu indikasinya ya. Jujur, saat itu saya sudah memvonis diri saya kena. Lalu sorenya saya ke dokter untuk konsultasi dan direkomendasikan untuk swab. Waktu itu memang saya masih harus menunggu 2 hari untuk dapat konfirmasi bahwa ternyata saya positif. Dan memang selama 2 hari menunggu itu kondisi saya ya semakin tidak nyaman lah. 2 hari masih jalan. Posisi di rumah? Masih di rumah. Saya tinggal di sebuah apartemen. Saya memang mulai mengasingkan diri dengan keluarga supaya mengantisipasi hal ini. Sampai kemudian saya divonis positif. Bagi saya juga berterima kasih karena kantor tempat saya bekerja mensupport saya untuk segera ditangani sebaik mungkin, sehingga saya memutuskan untuk dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Saya masuk dan memang betul yang saya ceritakan di awal tadi, hari pertama, hari kedua itu adalah saat-saat yang paling kritis dalam artian secara psikologis. Kita betul-betul pada posisi terendah di mana ada penyangkalan, menyesal, seolah-olah tidak ada harapan lagi dan sebagainya. Itu terjadi di hari pertama dan hari pertama, kedua ketika setelah dirawat. Setelah dirawat. Justru setelah dirawat. Jadi itu sudah hari keberapa ya kalau dihitung ya? Kira-kira hari ke-9, Mas. Hari ke-9 dari pertama kali meriang. Pertama kali meriang. Betul. Iya. Kira-kira hari ke-9. Dan saya menjadi sangat bersyukur. Akhirnya saya syukuri karena kebetulan saya mengambil keputusan yang tidak salah dengan minta dirawat, Mas. Karena hari ketiga di rumah sakit kondisi saya semakin drop, Mas. Semakin drop. Saya sesak nafas, saya nggak doyan makan sama sekali. Selama 7 hari saya harus pakai oksigen. Lalu kemudian saya nggak bisa makan sama sekali, saya harus diinfus nutrisi dan infus cairan. Saya nggak bisa tidur sama sekali karena ada kekhawatiran ya bahasanya lewat begitu ya. Karena banyak kasus-kasus yang hanya dirawat 2 hari dan sebagainya itu lewat. Itu sampai saya hanya bisa berbaring di ranjang rumah sakit, lalu melihat jam yang seolah lama sekali berjalan, nggak siang nggak malam. Aduh, ini kapan berakhirnya? Mujur banyak dokter dan perawat yang kemudian selalu menyemangati, Pak. Banyak yang selamat loh, Pak. Jadi Bapak juga harus tetap optimis dan sebagainya. Itu hari ke-1, kedua, ketiga. Hari ketiga, mulai hari ketiga. Semakin parah. Semakin parah. Dan saya sudah praktis nggak bisa turun dari ranjang. Pakai infus, tidak bisa turun dari ranjang. Tidurnya berapa jam pakai oksigen? Aduh. Nggak ngerti lah ya. Tapi tidur nggak akan lebih ya, bangun. betul, persis. Gelisah dan sebagainya. Ya itu tadi, Mas, ada kekhawatiran, apalagi banyak berita yang pasien tidak tertolong pada saat sesak dan sebagainya. Saya pernah sampai pada titik mengalami bahwa ini mungkin waktu saya sudah minta maaf dengan keluarga, orang tua, mertua dan sebagainya, banyak kesalahan sampai di level itu. Karena saya masih sempat bisa video call, saya sudah minta maaf sama mereka karena ya bagi saya itu salah satu titik di mana saya merasa sudah ternyata saya harus berjuang melawan penyakit ini sendirian, karena memang keluarga kan nggak boleh hidup. Ya. Saya sih ada satu cerita yang persis sama, yang teman yang juga sudah
sudah udah ngomong ke istri ya, saya sudah waktunya, tapi ya memang kalau mungkin jalannya Tuhan dia masih ya, tapi kalau dia mungkin agak lebih parah karena dia ada penyakit paru ya. Dia selamat kalau Mas kan kondisinya tadi kita kan sehat-sehat sebelumnya gitu. Puji Tuhan Mas, memang yang sangat menguntungkan buat saya tidak punya penyakit penyerta. Komorbid ya? Iya, tidak ada darah tinggi, tidak ada diabetes, tidak ada asam urat, tidak ada asma terutama itu. Dan saya juga tidak merokok sama sekali. Itu membantu. Sangat. Hari ketiga, lalu hari keberapa? Itu berlangsung terus sampai hari hari ke-9. Jadi saya praktis 7 hari. Saya masih ingat 7 hari itu saya harus hidup dengan oksigen, dengan nutrisi, dengan lalu kemudian suatu pagi perut saya lapar. Itu bagi saya mukjizat sekali. Perut saya lapar lalu pagi hari ke-9 itu. Hari ke-9 ya. Hari ke-9 itu saya merasa lapar. Saya telepon ke istri saya untuk dibikinkan mie goreng. Mie instan goreng begitu ya, dibawakan dari rumah. Karena rumah sakit ini memang membebaskan makanan keluar masuk, GoFood dan sebagainya bebas. Saya telepon, tolong siapkan saya. Bagian dari terapi kali ya, kalau makanan bebas gitu mungkin ya mungkin Mas. Jadi orang nggak ngerasa ini banget, nggak ngerasa asing banget. Betul. Saya pengen mie instan goreng, lalu dikirim beberapa jam kemudian. Tapi memang ya namanya saya juga masih itu hanya 2-3 suap, tapi minimal saya sudah punya sudah punya harapan gairah, harapan baru, gairah dan sebagainya. Saya merasa ya sesuatu yang benar-benar saya beda dengan yang tadi malam. Ya, artinya betul. Salah satu kodenya rasa lapar karena selama 7 hari itu saya nggak lapar sama sekali. Nah, ketika hari ke-9 itu saya mulai merasa lebih baik begitu ya. Kemudian mungkin pengalaman saya berikutnya ini adalah proses apa yang saya sebut dengan self healing gitu Mas. Yes, ya. Ini yang semuanya tadi berarti artinya sahabat semua bisa belajar, tapi ada satu titik yang kita akan belajar juga secara khusus ya. Ada harapan lalu ada pembalikan situasi ya untuk apa ya? Perbaikan diri atau apa itu untuk mengembalikan kepada kesehatan diri gitu. Bagaimana itu ceritanya? Baik, mungkin saya bisa mengatakan di awal bahwa ada saatnya kita benar-benar memang juga tidak bisa berpikir positif itu tetap ada Mas. Titik terendah itu ada. Yes. Titik terendah itu ada bahwa kita harus menyemangati diri kita. Itu teori tetapi itu betul, betul. Tetapi pengalaman semua orang saya rasa dan termasuk yang saya alami. Iya. Itu ada titik yang kita tidak mampu berpikir ke sana. Maka itu benar-benar memang kondisi di mana ya sudah kita tidak mampu berpikir apapun. Iya. Maka tadi ada sudah kontak keluarga apa segala itu ada ya bagian itu ya sudah. Persis. Sudah gitu. Persis. Sudah nggak walau segala teori yang kita pernah baca di buku, kita pernah dapat dalam seminar apa dan sebagainya, ada titik di mana kalau kita ngalamin sudah ya kan? Ada. Jadi titik itu tetap saya alami. Nah, yang ingin saya kemudian ceritakan saya harus mengatakan Mas Heru, saya tidak pernah belajar secara khusus self healing itu seperti apa, lebih kepada pengalaman sehari-hari. Jadi ketika saya sudah mulai hari ke-9 itu begitu saya sudah merasa ada tenaga, apalagi ditambah 2 suap mie instan goreng dari istri begitu ya. Yang saya lakukan adalah saya mengambil handphone, saya posting sesuatu yang menggembirakan. Kebetulan saya aktif di medsos, di Facebook. Saya posting sesuatu yang menggembirakan saya. Saya punya hobi mendaki gunung, ada olahraga, kadang-kadang saya main golf, kadang-kadang saya memposting sesuatu yang pengalaman yang mengembirakan. Ya saya juga lihat tuh di Facebook. Mas Pasti kayaknya masih di rumah sakit. Facebooknya dia udah sampai ke India, sampai ke mana ya gitu. Iya itu saya lihat. Nah, pengalaman saya pelayanan di Ibu Teresa mengembirakan ya. Itu bahkan banyak teman-teman yang merasa bahwa dikira itu kenyataan bahwa oh ya saya sedang di India atau saya sedang di Cina atau saya sedang mendaki gunung begitu ya, sehingga banyak yang nge-like, memberi pujian dan sebagainya. Padahal saat itu saya betul-betul terbaring hanya dengan tenaga yang baru mulai muncul. Saya memang tidak menggebu-gebu, satu hari hanya 2 kali posting, tetapi sesuatu yang menggembirakan. Dan sekali lagi setiap orang punya hobi. Untuk menikmati sesuatu, tidak harus seperti yang saya ceritakan. Ada yang hobi mancing, ada yang hobi main sepeda, ada yang hobi nongkrong dan sebagainya. Tetapi pengalaman menggembirakan itu ternyata menyembuhkan. Pengalaman menggembirakan itu ternyata menyembuhkan. Sangat, Mas. Sangat. Pengalaman saya menggambarkan seperti itu. Pengalaman yang menggembirakan itu ternyata mudah menyembuhkan. Dan dalam temukan kegembiraanmu.
Ya, kira-kira temukan keguguran. Bahkan setelah itu hari ketiga dokternya waktu berkunjung itu sampai bilang, Pak Pras pulihnya cepat sekali. Orang-orang hari ketiga setelah makan. Jadi hari ke-12 ya. Hari ke-12 ya. Hari ke-12 itu saya sudah mulai bahkan kebetulan kamar saya di rumah sakit itu depannya halaman luas begitu. Saya setiap pagi dan sore itu nyiramin tanaman karena ya bukan masalah saya hobi tanaman, tapi saya nggak bisa diem aja. Lalu kemudian sudah mulai nggak pakai infus itu? Sudah nggak pakai infus, Justru itu dokternya kemudian bilang, Pak Pras proses pemulihannya cepat sekali. 3 hari yang lalu masih pakai oksigen dan infus, sekarang sudah bisa nyiramin tanaman begitu. Sehingga akhirnya besoknya hari ke-13 itu saya sudah diizinkan untuk isolasi mandiri. Untuk pulang karena dokternya sempat mengatakan, Pak Pras ini banyak pasien antri, bagaimana kalau Pak Pras isolasi mandiri. Terus status saya gimana? Memang belum ada keluar hasilnya negatif atau positif, tapi kondisi Pak Pras sangat mungkin. Akhirnya waktu itu saya mengambil keputusan untuk isolasi mandiri di sebuah hotel. Saya tidak langsung pulang ke rumah, saya booking hotel untuk 7 malam supaya betul-betul memastikan kondisi saya sudah baik. Baik, Chef, kembali kepada tadi, hanya posting itu aja atau ada lain? Mungkin ya berdoa ya, apapun agamanya gitu ya. Mungkin kalau Mas Pras Katolik ini berdoa atau apalagi selain kan kita harus sharing juga ya, menggembirakan, apalagi yang dilakukan? Pasti Mas, saya lupa. Tadi ada 2 sih pengalaman mengembirakan, lalu yang kedua beraktivitas lah ya. Ya itu juga mengembirakan sih. Kan sekarang ini orang nyiram tanaman mengembirakan, main sepeda mengembirakan dan sebagainya. Betul. Saya selama di rumah sakit itu berdoa bersama keluarga lewat video call. Pada saat saya memang tidak mampu mengucapkan itu, saya tetap masih bisa mencet handphone begitu ya, sehingga mendengarkan doa-doa mereka. Dan yang tidak lupa saya doakan, dan itu bagian dari, saya yakin bagian dari penyembuhan ini adalah mendoakan orang lain yang juga sakit. Oh iya. Itu ternyata saya yakini itu menjadi bagian proses penyembuhan yang juga. Jadi ketika mendoakan, jangan mendoakan diri sendiri, doakan pula pasien lain, doakan pula mereka yang lebih susah daripada kita. Bagus sekali. Itu sangat saya yakini itu sangat efektif. Jadi mendoakan orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Even kita sedang sakit, itu kita bisa menyisipkan doa untuk orang lain. Ya. Karena kita mendoakan kebaikan ke orang lain itu sebenarnya mulai dari kita baik dulu ya. Kebaikan diri kita kumpulkan. Nggak mungkin kita bisa mendoakan yang baik orang lain kalau tidak ada kebaikan diri kan. Betul. Jadi pengalaman mengembirakan, doa bersama keluarga, kegiatan yang mengembirakan, ini yang luar biasa dan itu benar. Saya juga percaya mendoakan orang lain. Mendoakan orang itu energi baiknya dari kita dulu, baru ke orang lain. Itu ya kurang lebih ya. Pengalaman saya seperti itu, Pak. Wah, luar setiap orang itu luar biasa banget. Setiap orang ya tadi Mas Heri sudah bilang saya seorang Katolik, tapi referensi saya justru dari berbagai agama. Saya belajar bahwa ternyata ujung dari agama itu semua soal kebaikan. Dan saya tidak pernah bicara soal cara, tetapi bagaimana itu kemudian diucapkan, bagaimana itu muncul dari hati dan sebagainya. Jadi apapun agama kita yang kita percaya ujungnya kebaikan. Self healing tadi, berdoa bersama keluarga, berdoa diri sendiri, tapi juga mendoakan orang lain dengan cara masing-masing, itu menjadi salah satu cara yang baik dan efektif untuk kebaikan diri. Nah, kebaikan diri kalau dalam konteks mungkin kita sedang sakit atau sedang sakit bisa fisik, tapi juga bisa mungkin pikiran kita, itu dalam konteks self healing tadi. Ya, beberapa poin kita udah dapat ya, dan ini bukan ngomongnya orang teori yang buku atau apa, ini ngalamin langsung. Nah, teman-teman mungkin kadang-kadang kalau baca berita di masa pandemi kan agak seperti apa ya ini dan sebagainya ya. Memang nggak mirip-mirip, setiap pasien tadi udah diceritakan beda-beda, tetapi kurang lebihnya, oh iya yang sampai udah sakit, lalu udah sampai di opname, di rumah sakit dan sebagainya. Itu diobatin apa sih? Ini sekarang kan orang COVID katanya belum ada obatnya, tapi orang-orang pada tanya kalau belum ada obatnya banyak yang lebih banyak sembuh gitu kan ya. Itu gimana? Tahu atau enggak, atau ya sekedar ini aja gitu? Ya, pemahaman saya saja ya. Saya bukan seorang dokter, tetapi yang pengalaman saya memang obatnya itu lebih memang rata-rata antivirus dan vitamin. Saya tahu persis itu ketika setelah dapat billing dari rumah sakit. Oh ya, saya baru
setelah saya sehat tentunya saya review, oh ini ternyata obat antivirus, ini vitamin, mostly antivirus, dan bahkan memang betul Mas Heru, belum sampai sekarang belum pernah ada yang namanya betul-betul obat COVID-19 tuh, obat COVID-19 tuh memang praktis belum ada. Dan ya itu tadi lebih kepada vitamin yang supaya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Kira-kira seperti itu. Jadi yang membuat kita sembuh atau yang membuat kita ya sembuh lah ya, itu memang imun, daya tahan tubuh kita sendiri ya. Iya, saya rasa itu yang kemudian efektif mendorong atau mempercepat penyembuhan kita. Artinya secara manusianya itu ya, bahwa kita sebagai umat beragama, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, pasti juga percaya bahwa ada penyelenggaraan ilahi di situ. Gitu. Betul. Baik, itu kita sudah belajar self healing. Tapi kita juga tentu seperti saya di awal tanya tentang makna namanya apa gitu. Nah tentunya ada hikmah, ya kan? Ada apa hikmah ya? Mungkin ya ada pencerahan gitu ya, atau apa yang Mas Pras selalu ambil dari peristiwa mengalami sakit, mengalami proses penyembuhan, lalu lalu itu menjadi panggilan ke depan, atau mungkin ungkapan syukur atau apa dari Mas Pras sendiri. Oke, refleksi dari satu episode. Bagi saya ini satu episode hidup saya yang cukup besar begitu ya. Saya pernah mengalami beberapa hal, peristiwa yang tentu menimbulkan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lupakan begitu ya. Dan ketika saya sakit COVID ini menjadi salah satu momen itu. Refleksi yang saya ambil, pertama, kita tentu memang harus mengakui bahwa kita punya banyak rencana, kita punya banyak semangat, kita punya banyak mimpi dan sebagainya. Ada satu kekuatan di alam ini yang kadang bisa menghentikan kita kapanpun dan dengan alasan apapun. Jadi artinya kita boleh memaknai ini sebagai biasanya orang bilang, udah Mas, ini waktunya kamu istirahat dulu, atau ya udah biar kamu lebih hati-hati lagi. Atau, saya pribadi justru akhirnya berkesimpulan begini Mas Heru, ada satu proses yang ini sangat individual. Oke, jadi kebetulan saya seorang pendonor trombosit Mas. Trombosit itu adalah satu komponen darah yang dimanfaatkan oleh pasien yang menderita kanker. Karena saya pendonor yang sudah sangat rutin begitu ya, saya akhirnya merasakan hikmah yang saya ambil adalah ini adalah cara Tuhan untuk menjadikan saya pendonor plasma COVID-19. Saya banyak membaca referensi bahwa pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 itu memiliki antibodi yang baik dan itu bisa disumbangkan plasmanya untuk membantu pasien yang notabene parah begitu, yang penyembuhannya cukup lama dan sebagainya. Akhirnya salah satu refleksi kehidupan saya dalam sakit saya itu adalah saya berjanji, Tuhan, kalau saya sembuh saya akan menjadi pendonor plasma COVID-19. Dan mungkin cara Tuhan seperti inilah, saya harus, karena pendonor plasma COVID ini nggak boleh orang sembarangan Mas, dia harus sudah pernah positif tapi kemudian sembuh. Akhirnya saya mengambil refleksi yang paling besar adalah, oh ya, ini cara Tuhan untuk saya mendonorkan plasma saya harus sakit dulu. Saya tidak boleh menyalahkan Tuhan kenapa saya yang sakit, enggak. Akhirnya saya berkesimpulan ini cara Tuhan untuk saya menjadi pendonor plasma COVID-19. Luar biasa ya. Itu ya, artinya ya kalau direfleksikan dengan positif ya, ini jalannya ke sini. Oh, ini cara Tuhan akhirnya untuk menjadi cahaya bagi sesama tadi ya, menjadi cahaya bagi sesama. Mudah-mudahan Mas Heru. Ya menurut saya bukan mudah-mudahan lagi, artinya memang sudah menjadi nyata. Jadi satu peristiwa dalam hidup menjadi direfleksikan, menjadi hikmah yang baik. Sang Pencipta maunya apa gitu ya, ternyata Mas Pras diizinkan untuk mengalami COVID untuk suatu yang mulia, menjadi pendonor plasma bagi para pasien COVID, dan dengan itu mereka menjadi sembuh. Jadi Mas Heru, plasma itu sekarang memang plasma COVID-19 ya, itu sangat ditunggu untuk pasien-pasien yang sudah dirawat sedemikian lama. Saya dengar ada beberapa pasien yang sudah 2 bulan di rumah sakit begitu ya. Dan itu salah satunya akan efektif dibantu plasma antibodi dari penyintas COVID-19. Seperti yang saya bilang di awal, ini hanya bisa dilakukan adalah oleh orang-orang yang pernah positif lalu dinyatakan negatif. Setelah itu sekitar 2 minggu dites lagi, kalau sudah negatif baru kemudian bisa melakukan donor.
donor ini juga selain efektif dan juga bisa dilakukan 2 minggu sekali, karena plasma ini akan pulih setelah diambil, Mas. Setelah diambil itu akan pulih dalam waktu 2 hari, sehingga 14 hari kemudian ini sudah cukup kembali untuk diambil. Dan ya puji Tuhan, walaupun memang harganya masih sangat mahal karena untuk kebutuhan operasional, ya sekali lagi ini bukan jual darah ya, Mas ya. Ini saya garis bawahi supaya masyarakat tidak mengatakan ini menjual darah, tetapi ada kebutuhan operasional di PMI maupun di rumah sakit yang harus terpenuhi dari ini. Dan puji Tuhan, itu salah satu hikmah yang saya alami, bahwa inilah cara Tuhan saya bisa berbagi dengan pasien lain walaupun saya harus terkena COVID. Oke, biar masyarakat juga tahu. Jadi itu donor ke PMI lalu salurkan ke rumah sakit atau bagaimana? Iya, PMI melakukan, dan beberapa rumah sakit besar seperti RSPAD itu juga melakukan. Rumah sakit Fatmawati setahu saya juga melakukan. Rumah sakit besar yang memang mereka memiliki alatnya, karena ini alatnya prosesnya cukup lama, Mas. Prosesnya sekitar 1 sampai 1,5 jam begitu ya. Dan itu 1 kali donor, saya kebetulan sudah 2 kali donor, Mas. Dan itu 1 kali donor kita bisa mendapatkan 2 kantong untuk dorong pasien. Jadi harganya cukup mahal, memang harganya cukup mahal. Sekali lagi ini untuk operasional. Bagi pendonor kami tidak menerima uang sama sekali, tidak terima uang. Tetapi ini adalah biaya operasional, memang secara alat dan sebagainya memang bahan dan alat itu saya tahu persis itu memang. Pendonornya ya pasti memang murni mendonorkan itu, tapi biaya untuk alatnya dan sebagainya itu yang mahal ya. Dan itu efektif ya, terbukti efektif. Efektif, Mas. Ya. Paling tidak dari beberapa penelitian ini efektif sekali. Artinya terbukti bahwa pasien-pasien yang sudah menerima transfusi plasma ini itu bisa sembuh. Ya. Ini salah satu solusi. Kalau mungkin sahabat semua tanya apa ya salah satu solusinya plasma. Benar, plasma konvalesen ya? Ya, betul. Plasma konvalesen itu salah satu solusi. Kan di luaran banyak tanya apa sih solusinya COVID dan sebagainya. Ini salah satunya solusi yang nyata dari perilaku pendonornya langsung. Untuk itu para sahabat, terutama para penyintas COVID-19, para mantan pasien yang sudah sembuh, saya mengajak kita semua untuk meluangkan diri berdonor plasma. Kita adalah orang-orang yang punya keunikan, bisa membantu orang lain. Lakukan ini, dan ini akan sangat mengembirakan, menambah keberkahan kita, saya rasa. Amin, amin. Keren banget. Ya, oke. Benar-benar. Berbahagialah ya, yang Mas, berbahagialah, bersyukurlah yang bisa membantu ya teman-teman tadi seperti yang disarankan Mas Pras tadi ya. Ya. Setelah pengalaman di rumah sakit, saya juga punya pengalaman lain yang menurut saya ini menjadi bagian hikmah, Mas. Ya. Jadi ketika dokter memutuskan saya untuk dalam tanda petik keluar dari rumah sakit karena kondisi saya sudah jauh lebih baik, saya memutuskan untuk isolasi mandiri di sebuah hotel, Mas. Saya booking untuk 7 malam, lalu selama hari pertama saya di hotel karena saya sudah merasa bugar begitu ya, sempat bingung juga ini mau ngapain begitu. Saya di ruang kecil begitu. Akhirnya saya terpikir, oke, saya mau memulai sebuah pekerjaan baru karena saya juga masih dapat izin dari kantor, izin sakit. Tetapi energi saya sudah bahasa Jawanya muntup-muntup gitu ya, sudah ingin keluar begitu. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menulis buku, Mas Heri. Selama 7 malam saya di hotel, puji Tuhan saya bisa menyelesaikan 1 buku. Buku ini akan saya terbitkan dalam waktu dekat, dan nanti saya juga mengajak teman-teman semua, sahabat, untuk bisa berpartisipasi membeli buku ini, karena buku ini merupakan buku amal saya. Buku ini akan saya jual yang 100% dananya untuk anak-anak penderita kanker di sebuah komunitas di Jakarta, dan sekali lagi 100% penjualannya tidak lewat saya, tapi lewat sebuah bisnis online di mana teman-teman nanti bisa membelinya di tempat tersebut. Dan sejak awal ketika saya memulai tulisan ini, saya sudah mendedikasikan bahwa buku ini akan saya dedikasikan kepada anak-anak penderita kanker. Ada sebuah komunitas yang mereka yang selama ini beberapa kali saya bantu, dan buku ini sebentar lagi akan launching. Saya harap teman-teman juga bisa membeli karena 100% penjualan buku ini akan untuk mereka, anak-anak kanker. Sedangkan biaya cetaknya saya cari dari
perusahaan-perusahaan, sahabat-sahabat saya yang memiliki perusahaan, sehingga praktis saya tidak sebenarnya saya tidak ngapa-ngapain, tetapi saya sangat berharap teman-teman bisa berpartisipasi dengan membeli buku tersebut, karena ini berarti teman-teman juga berbagi untuk anak-anak penderita kanker. Harganya tidak mahal, nanti silahkan beli di tempat secara online. Luar biasa ya, orang yang hatinya gembira, hatinya baik ya, semesta itu ngubungin aja nih, ngubungin ya. Tadi udah donor trombosit ya dan sebagainya, dan nanti juga akan cerita tentang apa donor plasma. Ini juga bikin bukunya, buku untuk bantu penderita kanker. Mulia sekali dan layak kita semua dukung hal-hal baik ini. Semakin banyak orang-orang baik ya di dunia ini untuk membantu sesamanya. Sahabat semua, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Prastio Nurharjanto. Banyak hal yang kita bisa ambil sebagai inspirasi, sebagai motivasi, sebagai semangat ya untuk kita melangkah lebih lagi ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana kebaikan hati, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana hidup bergembira, bagaimana membantu orang lain, itu pun juga menjadi berkah, menjadi anugerah, menjadi sebuah kebaikan untuk diri kita sendiri. Sampai bertemu lagi di Ngopiin, ngobrol bersama pribadi inspiratif di Ruang Heru Krishna berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu.